Di Atas Rata-Rata akan menggelar konser yang dirancang sendiri oleh anak-anak. Ya pemirsa, sekarang kita kenalkan Dar di Atas Rata-Rata generasi kedua. Gimana? Apa kesannya, apa perasaannya yang paling menyenangkan, yang paling menghebohkan dan... Perasaannya habis ikut konser itu ya seneng banget sih, soalnya terus hal yang paling berkesan juga menurut aku waktu nyanyi di panggung gitu, waktu openingnya kan kita opening itu bertujuh nyanyi rame-rame lagu Aku Anak Indonesia ya, jadi aku tuh rasanya waktu nyanyi opening tuh kayak bangga ya, memang ini tuh benar-benar Indonesia, ini tuh benar-benar budaya Indonesia gitu yang sedang ditampilkan di konser ini. Ya, jadi kesannya sih ya seneng banget ngelihat penontonnya sangat antusias waktu kita nyanyi juga, terus banyak orang yang standing ovation, kayak gitu sih. Dan kamu sendiri bagaimana performance kamu malam itu? Was that your best? Kamu merasa bahwa atau kalau dibilang yang penampilan terbaikku sih aku nggak tahu ya, itu kan penilaian orang masing-masing. Tapi kan kamu kan tahu kan merasa wow ini yang paling. Tapi aku ngerasa greget banget sih waktu tampil, soalnya waktu di penontonnya waktu aku lagi main laguku gitu di panggungku, aku lihat ada Pak Ahok sempat nonton juga gitu. Jadi ya seru-seruan bareng gitu. Aku ngajak Pak juga ngelihat Ahok. Aku bahkan sampai ngajak Pak Ahok untuk nyanyi bareng gitu. Jadi ikutan skate sama aku gitu. Oh, wow, luar biasa. Dan aku dapat rekomendasi dari guru musikku. Cuma kebetulan waktu itu kan di sekolah musikku jarang yang anak kecil, murid yang anak kecil terus yang nyanyi gitu. Jadi akhirnya aku yang direkomendasi, yang disuruh ikut. Terus waktu aku ikut audisi tiba-tiba keterima. Nah, ya waktu itu sih seneng banget ya. Soalnya kayak nggak nyangka gitu. Soalnya kan waktu audisi dari yang generasi ke-1, aku udah pernah ikut. Awalnya iseng-iseng aja sih coba, cuma nggak keterima karena umurnya belum cukup. Tapi alhamdulillah yang audisi dari kedua sekarang udah cukup. Tuh gini, aku tuh dari kecil emang udah suka musik gitu. Soalnya setiap didengerin musik dari radio atau dari mana, aku tuh tiba-tiba suka bisa senandungin nadanya tapi dengan benar gitu. Itu waktu masih muda banget. Sekarang udah tua ya. Kira-kira waktu itu umur berapa waktu kamu mulai? 3 tahun. 3 tahun, jadi udah langsung bisa ya. Jadi makanya waktu umur 4 tahun aku langsung mulai les nyanyi. Terus awalnya orang tuaku kepikiran lesin drum. Tapi waktu aku coba-coba main drum tuh kayaknya rasanya passionku bukan di situ. Terus tapi malah sukanya sama piano gitu. Terus aku les piano pada umur 5 tahunan gitu kalau nggak salah. Tiba-tiba kan aku pindah guru pada saat itu. Karena guruku yang dulu pindah. Waktu aku pindah guru ke guru yang baru, nah guru baruku ini tuh kebetulan genrenya jazz. Jadi waktu dikasih tuh, wah enak juga nih lagunya gitu. Ternyata cocok ya. Iya ternyata cocok. Jadi akhirnya aku main piano mulai jazz waktu umur 8 tahun. Terus tiba-tiba aku kan gak les vokal jazz, tapi tiba-tiba malah keikutan gitu. Soalnya aku sering dengerin cara orang nyanyi jazz gitu. Kalimat-kalimatnya, sketnya yang dipakai gitu. Akhirnya jatuh cinta juga sama jazz vokalnya. Akhirnya sekarang jadi les vokal jazz. Les vokal jazz juga ya, piano juga masih les terus. Kira-kira pemain jazz yang paling kamu sukai? Siapa? Jadi idola yang pengen, wow, I want to do. Siapa ya? Al Jarreau. Kalau skate sih aku apa namanya? Influence-nya Al Jarreau, soalnya ya kalimat-kalimatnya yang digunain ya emang master juga sih dia. Terus siapa lagi ya? Al Jarreau. Kalau orangnya kayak misalnya Miles Davis atau Charlie Parker juga sering dengerin. The Bird. Iya, terus kalau band jazz, aku sering dengerin Cassiopeia, band jazz dari Jepang gitu. Terus banyak sih. Kamu sempat tampil di Java Jazz juga kan? Oh iya. Itu gimana? Sempat ketemu dengan pemain-pemain jazz yang... Iya, waktu di Java Jazz, kejadiannya nggak terduga sih. Waktu di Java Jazz, aku dapat kesempatan tampil bareng David Foster. Oh wow. Jadi
awalnya langsung dikontak gitu, tiba-tiba Kavin boleh main nggak di sini gitu. Jadi kaget juga sih awalnya. Tapi terus seru kesannya sih. apa? Dia bilang apa sama Kavin? Wow, you're amazing, you're so small. Iya, dia bilang kayak gitu. Ya, dia bilang kayak terus bekerja keras gitu, terus latihan. Soalnya jarang kan katanya yang main piano sambil nyanyi, terus umurnya kan masih 11 tahun dia bilang gitu. Ya jadi seperti itu sih, seru banget waktu main sama dia. Apalagi sama bandnya sangat antusias juga waktu duet sama aku. Iya, dan mereka juga pasti lihat ini anak ajaib dari mana. Kan biasanya kalau jazz kan mereka udah serius, apalagi udah usianya juga semakin lama semakin banyak yang tua-tua gitu ya. Layang-layang putus talinya, terbang melayang tinggi di awan. Kemanakah gerangan kau hilang, lenyap di balik kabut nan suram. Oh, samar-samar wajahnya terbayang, hanya dibuai hatinya bimbang. Namun ku tetap menanti sayang, walau kau jauh tinggi melayang, walau kau jauh tinggi melayang, yeah. Walau kau jauh tinggi melayang, yeah. Thank you. Well done, luar biasa. Dan kamu tuh natural performer ya? Bisa dibilang sih, orang sering bilang kayak gitu. Perasaannya apa waktu kalau kamu perform, apalagi di depan a really big crowd atau orang-orang rame? Perasaannya ya let it flow aja gitu, dibiarin ngalir aja. Apa yang keluar dari pikiranku, apa yang muncul ide-idenya untuk improvisasi, ya itu yang langsung diterapkan gitu. Jadi nggak terlalu dikonsep sih sebelumnya. Jadi, terus kamu dengerin jazz dan latihan, is it every day, setiap hari atau gimana kamu dapat inspirasinya? Diusahakan setiap hari. Iya sih, aku biasanya suka nyempetin waktu untuk main piano. At least untuk warm up aja, terus latihan untuk fingering biar otot-otot jarinya makin kuat gitu, jadi lebih lancar untuk improvisasi. Terus kamu compose sendiri juga? Aku sempet kalau beberapa kali perform, aku sempet lagu-lagunya aku yang arrange sendiri. Ya seperti itu sih. Sekarang aku mulai nyoba-nyoba bikin lagu. Oke, gimana kira-kira? Sukses? Senang? Senang, seru sih. Dapat banyak ide baru. Soalnya kan ya itu juga keuntungannya bisa masuk di atas rata-rata gini, juga bisa dapat pengalaman. Jadi muncul ide-ide baru untuk bikin lagu gitu, untuk nge-arrange. Arrange sendiri ya. Oke, Kav. Yang mau aku lakukan setelah project dari ini ke depannya, aku mau jadi arsitek. Wow. Soalnya dari kecil aku emang udah hobi gambar sih. Karena mungkin lingkungannya ya, omku desain grafis, orang tuaku arsitek, terus banyak di keluarga aku juga yang seneng dan hobinya gambar gitu. Ya nggak mau misalnya jadi professional jazz musician aku juga mau, yang jadi, traveling dari jazz festival ke jazz festival. Aku maunya kayak Tompi. Jadi bisa dua profesi. Dan dokter jadi, juga. Musisi juga, terus profesi yang lain juga dokter juga. Tapi aku maunya musisi jazz dan pianis jazz, songwriter juga sekaligus arsitek gitu. Oke. I have to applaud you, luar biasa, dan saya rasa kita juga sangat bangga, dan Indonesia ternyata penuh dengan talent dan bakat-bakat yang amazing for me. Dan kalian tuh masih muda, jadi you can be anything you want. Yang jelas jalankan saja, dan kita juga semua bisa menikmati dari passion
talent dan bakat Anda. Terima kasih, Kafin. Anak-anak yang terpilih harus punya kemampuan yang Ya, itu hebat di atas pasti. rata-rata. Ya. Kedua, karena kita ngomong soal ke-Indonesiaan, kita harus istilahnya apa sih? Various genre. Semua anak-anak ini harus punya ciri khas masing-masing karena itu akan mewakili style. Dan kita nganggap semua musik bagus, style musik bagus supaya. Dan terakhir adalah ketika itu dalam satu paket, mudah-mudahan menjadi inspirasi semua anak lain. Karena bahwa nyanyi, makanya kita ngotot sekali tiap ada generasi tiap generasi akan selalu juga ada yang nyanyi tradisional. Jadi ada keunikannya. Iya. Tapi kalau kita lihat tadi anak-anak seperti Raffi, Kafin dan Shakila jauh sekali di atas rata-rata kalau saya lihat ya, karena memang anak Indonesia itu banyak sekali ya, kecuali saya ya. Enggak, semua orang Indonesia kalau misalnya mereka karaoke, nyanyi itu suaranya kan bagus-bagus, tapi talentnya mereka luar biasa. Ini bagaimana mencarinya, mendapatkannya, dan proses audisi. Proses audisi. Ya. Pastinya kita melakukan audisi sih gitu untuk menemukan anak-anak ini gitu. Tapi yang mungkin harus ditekankan bahwa sebenarnya anak-anak ini memang sebenarnya terpilih karena mereka memang hebat sih gitu. Jadi dari tahu mereka hebat itu dari mana? Channel, jadi caranya gitu. Jadi kebetulan memang kita di audisi pun juga agak sedikit ini sih kita pokoknya nggak ada menjudge bagus atau tidak gitu selama audisi gitu. Oh kamu jelek, nggak ada gitu. Tapi kita lebih mencoba untuk mengeksplor gitu. Kita punya kuesioner misalnya gitu. Kita ngelihat nih penyanyi favoritnya siapa gitu. Dari situ kita bisa ngelacak nih kira-kira mereka arahnya kemana ya gitu. Dan kadang juga yang membuat spesial adalah karena mereka udah punya jati diri dalam bermusik gitu. Seperti Tapi sih Erwin dan kita sekarang kita dengarkan performance dari Kafin dan Raffi. Hey guys. Ayo. Semua orang bertanya mengapa aku tak bisa diam. Oh, lakukan apa saja, ini itu semua.